Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai application layer. Anggota kelompok ada Dita Apriliani, Davira Kaputra Pratama, Arga Bimantara, dan Aditya Fauzia. Saya sendiri, Dita Apriliani, akan mempresentasikan mengenai client server and peer-to-peer network. Pada umumnya, aplikasi memiliki dua teknologi berbeda yang digunakan untuk beroperasi. Yang pertama ada client server dan yang kedua ada peer-to-peer. Pertama, saya akan membahas tentang client server. Bisa kita lihat di gambar ini bahwa server bisa memiliki banyak klien dan saling terhubung, sehingga klien berkomunikasi dengan sentral server tetapi sesama klien itu tidak terhubung, sehingga tidak berkomunikasi. Keuntungannya adalah performa yang hebat sehingga kita tidak perlu khawatir dengan perangkat yang lambat. Selain itu, kita bisa membeli satu server yang dirancang untuk beroperasi dengan kecepatan tinggi. Keuntungan lainnya ada administrator yang mengatur setiap pelayanan bagi klien, di mana tempat untuk mengelola aplikasi semuanya terletak di sentral server. Kekurangannya adalah memerlukan biaya yang cukup mahal untuk membeli perangkat keras dan memelihara perangkat lunak. Selain itu, klien server ini juga rumit dalam menyiapkan jaringan yang besar dan membuat semua perangkat dari aplikasi berkomunikasi ke sentral server. Selanjutnya ada peer-to-peer atau yang dikenal dengan istilah file sharing. Setiap komputer dalam jaringan ini adalah server sekaligus klien. Bisa kita lihat di gambar ini bahwa semuanya saling terhubung, sehingga bisa saling berkomunikasi. Keuntungannya mudah diterapkan karena masing-masing perangkat dapat mengakses file dari perangkat lain. Selain itu, peer-to-peer ini murah karena tidak menggunakan sistem operasi server. Kekurangannya adalah sulit dikelola dan sulit diamankan karena data tersebar, di mana tidak memiliki kontrol terkait pengaturan keamanan. Oke, selanjutnya akan saya jelaskan tentang BitTorrent as first responsible. Saya Davira Putra Pratama. Selanjutnya, BitTorrent as first responsible. BitTorrent adalah protokol internet yang mendukung berbagai file peer-to-peer atau P2P yang berdistribusikan data dalam jumlah besar ke seluruh dunia. Seperti contohnya adalah video digital ataupun klip video. Tapi banyak juga yang lebih hype di anak muda sekarang yaitu adalah file game. Jadi kita bisa di-download di seluruh dunia. Selanjutnya, cara kerja BitTorrent. BitTorrent mengambil tekanan mentransfer file data besar untuk setiap pengguna melalui koneksi jaringan yang sangat kuat dan membagikannya menjadi beberapa pieces normal dan beberapa koneksi jaringan yang lebih kecil. Ini saya ambil dari penjelasan dari video referensi. Menurut saya adalah dari gambar tersebut, dari komputer uploader tersebut disebarkan menjadi peer-to-peer untuk setiap komputer-komputer downloader. Maaf agak buram karena saya ngambil dari video. Selanjutnya, unduhan tidak dibuat oleh peer-to-peer karena alasannya adalah file kecil dan kurang nyaman bagi pengguna, membutuhkan beberapa saat untuk kecepatan penuh. 2. Dengan peer-to-peer dikendalikan oleh komunitas. Pembuatannya file tidak dapat mengatur kecepatannya. Ketiga adalah leakers. Harus berhati-hati dengan leaker karena dapat memperlambat unggahan. Selanjutnya, keuntungan dan kerugian BitTorrent. Keuntungannya satu adalah file yang diinginkan mudah ditemukan asalkan pernah dibagikan sebelumnya. Jadi jika satu komputer itu telah
mengupload ataupun mengunduh. Jadi bisa lebih mudah ditemukan di jaringan BitTorrent yang lainnya atau di komputer-komputer yang lainnya. Kedua, tidak banyak iklan. Tidak, apa ini maksudnya tidak banyak iklan? Karena di situs direct download yang lainnya itu sekarang itu banyak banyak sekali iklan-iklan yang muncul gitu yang mengganggu dalam aktivitas. Tapi kemungkinan besar di BitTorrent itu tidak banyak iklan. Tidak ada teknologi peer-to-peer yang bisa disimpan di banyak pengguna. Kerugiannya, satu, tergantung seeder, karena bila tidak ada seeder, tidak akan bisa mendownload. Kedua, ketika mengunduh, kita juga membagikan file ke orang lain. Tapi ada yang saya temukan lagi kerugiannya, yaitu adalah hampir semua konten yang tersedia itu adalah ilegal. Jadi memang tidak ada yang diizinkan. Yang keempat itu yang saya dapatkan, semua yang terkoneksi jaringan koneksi itu bisa terlacak IP-nya. Jadi kita bisa dilacak kita berada di mana. Selanjutnya, bentuk nyata aplikasi. Untuk mengirim atau menerima file, seseorang menggunakan klien BitTorrent. Klien BitTorrent adalah program komputer yang mengimplementasikan protokol BitTorrent. Klien populer dalam uh, termasuknya klien populer termasuknya itu adalah Torrent Micro. Ya, ini adalah lambang dari Torrent Micro. Terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan tentang how torrents work, yaitu bagaimana torrents bekerja. Selanjutnya, apa itu torrent? Torrent yaitu metadata yang berisi informasi tentang di mana letak suatu file, dari mana asal file tersebut, dan lokasi jaringan komputer yang membagikan file tersebut. File ini berukuran kecil dan berfungsi sebagai pelacak untuk mendownload file yang sebenarnya. Nah, bagaimana cara kita menggunakan file torrent ini? Yaitu dengan menggunakan BitTorrent atau software client torrent. BitTorrent ini dapat dimanfaatkan untuk menyimpan file yang berukuran besar tanpa mengalami proses loading yang lama dan korup file dalam share file antar device. Selanjutnya, tahapan file torrent pada BitTorrent. Seeder and ledger. Dalam torrent ini ada istilah yaitu seeder dan ledger. Seeder yaitu suatu komputer atau klien yang sudah memiliki 100% file yang lengkap untuk dibagikan dan siap untuk dibagikan. Jadi seeder ini merupakan bibit utama sebuah jaringan. Kemudian ada ledger, yaitu suatu komputer atau klien yang belum memiliki 100% file yang didownload belum selesai. Jadi belum siap untuk dibagikan. Lalu yang pada gambar ini, pertama kita harus mendownload file torrent tersebut. File torrent dapat didownload melalui BitTorrent atau BitTorrent. Kemudian setelah mendownload, user melacak atau melakukan tracker file yang ingin diunduh kepada seluruh device yang terhubung. Kemudian si seeder atau yang bibit tadi yang pertama memecah file source yang akan dibagikan menjadi beberapa kepingan file. Lalu karena pembagian jaringan ini peer-to-peer, maka sesama klien dan server menggunakan multi jaringan sehingga satu sama lain menyediakan provider untuk satu sama lainnya. Selanjutnya, ketika kita melakukan torrenting, yaitu kita mentransfer suatu file melalui jaringan peer-to-peer tadi, kita bagi file tersebut menjadi beberapa bagian. Nah,
beberapa device yang lain akan memeriksa file tersebut apakah sudah ada atau tidak, sudah lengkap atau belum. Jika belum, maka akan mentransfer file yang sudah ada di perangkat lain dan diunduh di perangkat Ledger tadi. Lalu semakin banyak device yang terhubung, maka semakin cepat proses pendistribusian file. Lalu kemudian pengunduhan file semakin cepat selesai. Next. Terima kasih. Selanjutnya, saya Ditya Fauzia akan menjelaskan SSL, TLS, HTTP, dan HTTPS. SSL atau kepanjangannya Secure Socket Layers merupakan komponen yang sangat penting di sebuah website. Karena dengan adanya SSL, maka transfer data di dalam website akan menjadi lebih aman dan terenkripsi. Pentingnya menggunakan SSL, yaitu data akan aman dari pencurian data, tidak akan terjadi salah pengiriman data, lanjutnya meningkatkan kualitas website. Cara kerja SSL itu pun saat komputer terhubung dengan website menggunakan SSL, komputer akan bertanya pada website dan meminta ID sertifikat autentik agar komputer dapat mempercayai keamanan website tersebut. Setelah itu, data akan diubah menjadi enkripsi dan dikirim ke server website yang ingin dituju. Selanjutnya TLS, kepanjangan Transport Layer Security. TLS merupakan versi baru dari SSL yang jauh lebih sukses dibandingkan SSL. TLS itu sendiri berfungsi untuk mengamankan privasi data. Sebenarnya TLS tidak jauh berbeda dengan SSL. Yang membuat berbeda yaitu TLS itu merupakan generasi yang lebih canggih atau lebih baru. Selanjutnya HTTP atau kepanjangan Hypertext Transfer Protocol. HTTP merupakan jaringan protokol yang biasa kita gunakan saat mengakses web di internet. HTTP itu sendiri tidak aman karena tidak transkripsi dan data akan mudah untuk dicuri dikarenakan standar HTTP semua informasi bersifat clear. Contohnya seperti data pribadi yang penting itu nama, alamat, nomor handphone, password, ataupun kartu ATM. Selanjutnya HTTPS atau penyampaian Hypertext Transfer Protocol Secure. HTTPS merupakan versi teraman dibandingkan HTTP. HTTPS memiliki fitur security yang sudah terenkripsi menggunakan enkripsi algoritma berfungsi agar dapat yang dikirim tidak akan bisa dibaca atau diacak data yang sedang dikirim. Sebaliknya dengan HTTPS membuat data pribadi akan jauh lebih aman karena saat data masuk pada website, HTTPS akan merubah menjadi enkripsi. Kemudian selanjutnya, perbedaan HTTP dan HTTPS. Perbedaannya adalah saat pengiriman data pada server, HTTP akan mengirim data bersih atau tidak terenkripsi yang berdampak data akan dapat dicuri dan dapat diketahui isi data tersebut seperti gambar yang tertera di slide berikut. Tetapi sebaliknya, HTTPS akan mengirimkan data yang sudah terenkripsi, maka data akan terbaca berupa data acak yang tidak akan bisa dimengerti. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Dita Apriliani. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.